Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Jumpa lagi dengan saya, Robi Ulendra. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video tutorial ataupun tips terkait dengan Open Journal System atau OJS. Baik, teman-teman, sebelum menjelaskan video, saya ingin memperkenalkan teman-teman kalau misalnya butuh hosting dan domain, teman-teman nggak salah untuk memilih Hostinger sebagai penyedia layanan domain dan hosting teman-teman semua. Karena banyak hal dan manfaat yang bisa kita dapatkan. Apalagi saat ini sedang ada diskon promo Black Friday. Teman-teman bisa akses link Hostinger ini di deskripsi video saya, dan saya akan coba jelaskan sedikit beberapa paket-paket yang ada di Hostinger, tergantung kebutuhan teman-teman untuk memilih hosting dan domain untuk website teman-teman semua. Di sini ada paket single, kemudian ada paket premium, bisnis, dan juga cloud startup. Kenapa sih kita memilih Hostinger? Di sini banyak keuntungan ya, teman-teman semua, yaitu layanan 24/7 mendukung kesuksesan Anda, yaitu layanan 24 jam selama 7 hari. Kemudian juga ada beberapa fitur migrasi sangat mudah, AI WordPress, Hostinger AI, dan seterusnya. Itu menjadi fitur-fitur yang sangat menarik teman-teman coba di Hostinger. Selain dengan harganya yang murah, tentunya berbanding lurus dengan quality atau kualitas yang teman-teman terima, serta resources dan juga keamanan yang mumpuni. Nah, di sini misalnya teman-teman ingin membeli atau menyewa paket bisnis misalnya, gitu ya. Kita klik saja paket bisnis, kemudian teman-teman bisa memilih paket bisnis ini dalam waktu 12 bulan, 24 bulan, dan 48 bulan untuk mendapatkan promo ya, teman-teman semua ya. Kemudian teman-teman juga bisa mencari nama domainnya yang dibutuhkan. Misalnya saya membutuhkan nama domain terkait dengan produk saya, misalnya ryeedukasi.kreativa.com. Nah, teman-teman bisa juga langsung mencari domain yang teman-teman ingin gunakan. Kemudian juga teman-teman di sini ada biaya ya. Biayanya ada 59.900 per 12 bulan. Kemudian semakin banyak pilihannya akan semakin murah gitu ya, teman-teman semua. Kemudian teman-teman juga bisa masukkan kode kupon untuk mendapatkan diskon 20%, tambahan diskon 20% sampai dengan Desember 2025 dengan memasukkan kode diskon yaitu Robi Yuli Endra gitu ya. Teman-teman bisa tambahkan. Nah, kode diskon ini nanti akan saya masukkan ke dalam website saya. Nah, ini memesannya, kemudian teman-teman bisa klik lanjutkan. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memasukkan akun ya untuk mendaftar. Nah, saya sudah mempunyai email misalnya. Teman-teman, untuk mendapatkan diskon, teman-teman harus menggunakan akun baru ya. Kalau emailnya sudah pernah menggunakan Hostinger, tentunya kode kuponnya itu tidak bisa digunakan. Nah, teman-teman, langkah selanjutnya adalah teman-teman bisa mengisi identitas teman-teman semua. Masukkan nama depan, kemudian masukkan nama belakang, kemudian negara, kemudian nomor telepon, dan juga alamat kota, kabupaten, provinsi, dan juga kode pos. Nah, ini penting untuk identitas di Hostinger. Kemudian klik lanjutkan. Selanjutnya teman-teman tinggal memilih layanan apa yang teman-teman mau pilih gitu ya. Atau pembayaran apa yang teman-teman mau lakukan. Di sini banyak pembayaran baik dari kartu Visa,
kemudian PayPal, kemudian cicilan kartu kredit bahkan ada. Atau teman-teman mau menggunakan bank ataupun Kris ya. Misalnya saya contoh pakai Kris, kemudian saya klik buat tagihan. Nah, teman-teman nanti bisa scan QR code-nya, Krisnya, ke mobile banking teman-teman ataupun dompet digital teman-teman, kemudian akan diproses secara otomatis dengan virtual. Nah, begitu teman-teman bagaimana cara memesan paket di Hostinger, dan tentunya teman-teman pengalaman kami gitu yang penggunaan Hostinger tentunya untuk kualitas itu sangat baik, dan juga tentunya terkait dengan harga, resources, serta keamanan itu sangat mendukung, dan juga layanan dukungan dari Hostinger itu sangat-sangat luar biasa banget. Nah, teman-teman silahkan dicoba menggunakan hosting dan domain di Hostinger, dan gunakan penawaran terbatas ini untuk mendapatkan diskon tambahan. Nah, diskon kode kuponnya itu berada di deskripsi video saya. Jangan kelewatan sampai bulan Desember 2025. Baik, teman-teman, kita langsung masuk ke tipsnya atau bagaimana sih tutorial membuat website utama di jurnal. Jadi saya jelaskan sedikit ya teman-teman semua, kenapa sih kita harus memiliki website utama di web jurnal. Kalau sebagai contoh, saya punya jurnal namanya tapisberseri.ubl.ac.id. Pada saat pengurusan Digital Object Identifier atau DOI atau DOI ya, pihak DOI meminta kita untuk memasukkan link jurnal utamanya atau website utamanya, bukan jurnal, website utama. Misalnya contoh, karena kami dari kampus, website utamanya yang di akhiran domainnya ubl.ac.id. Nah, misalnya seperti ini. Saya hapus ya. Kemudian akan tampil website utama UBL ACID-nya teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman misalnya baru buat jurnal gitu, dan kemudian jurnalnya sebaiknya diinstal di subdomain. Kalau saya boleh menyarankan itu di subdomain. Subdomain itu bisa kita buat, dan domain utamanya itu harus memiliki website utama yang menjelaskan terkait dengan publisher atau lembaga Bapak Ibu pengelola jurnal semua. Nah, di Hostinger, Bapak Ibu semua, seperti yang video saya jelaskan tadi, Bapak Ibu bisa sewa hosting dan domain di Hostinger. Kemudian banyak fitur-fitur yang sangat memudahkan Bapak Ibu untuk membuat, misalnya contoh, website utama gitu ya. Setelah Bapak Ibu masuk ke loginnya Hostinger dengan memasukkan username dan password atau email dan password, Bapak Ibu akan dihadapkan seperti ini, Bapak Ibu, tampilannya. Dan sekali lagi, Bapak Ibu bisa menyewa hostingnya di Hostinger ya. Kemudian diklik menu website. Nanti di sini kalau Bapak Ibu pilih paket bisnis web hosting, sebaiknya saran saya kalau Bapak Ibu mau ngolah jurnal dengan menggunakan Hostinger, sebaiknya pilih paket minimumnya itu bisnis web hosting supaya OJS dan web utamanya itu berjalan stabil. Nah, kemudian Bapak Ibu klik add website. Nah, kemudian pilih WordPress. Jadi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana sih kita membuat tutorial website utama dengan menggunakan WordPress yang ada di Hostinger. Gitu ya, kita klik WordPress, tunggu beberapa saat, kemudian akan diminta untuk mengisi beberapa isian, Bapak Ibu semua ya. Jadi kita buat misalnya create login detail, Bapak Ibu mau pakai bahasa apa, kemudian WordPress emailnya, misalnya saya punya email untuk WordPress-nya, dan kemudian masukkan juga user password-nya. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan semua, dan pastikan yang warna hijau ini atau checklistnya semuanya sudah terpenuhi, Bapak Ibu ya. Kemudian klik next. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan dua pilihan. Yang pertama adalah menggunakan create a website with AI, atau kita mau pre-build website and themes. Nah, untuk web jurnal utama ini, saya akan menjelaskan fitur dengan menggunakan create a website with AI. Nah, nanti kita akan coba di video selanjutnya akan membuat dengan menggunakan
pre-built website and themes. Nah, kita create aja dengan AI. Nah, kemudian pilih domainnya. Kalau Bapak Ibu sudah sewa domain, pasti muncul domainnya di sini. Karena saya masih belum ada domainnya, sebagai tutorial saja, saya pilih use temporary domain. Saya klik di sini. Nah, kemudian WordPress-nya akan segera diinstal oleh Hostinger. Sekali lagi, Bapak Ibu semua, WordPress itu merupakan content management system yang memudahkan kita untuk membuat website profile, website company profile, kemudian blog, dan seterusnya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kalau sudah berhasil gitu ya, nanti ada tulisannya seperti ini, ready to go. Nah, ini beberapa waktu. Nah, kita akan ditampilkan seperti ini ya Bapak Ibu semua ya. Jadi nanti ada pilihan WordPress-nya. Bapak Ibu misalnya mau buat pakai blog editor atau Elementor gitu ya. Nanti kalau bisa pakai Elementor itu bisa kita gunakan. Brand name-nya itu misalnya instansi Bapak Ibu semua. Misalnya saya punya instansi namanya RYE Education gitu misalnya. Kemudian pilih website type-nya. Di sini yang sesuai saja, business and service, online store, blog, landing, kemudian booking, dan seterusnya. Saya pilih aja yang landing page ya Bapak Ibu ya. Website ini kita jelaskan description-nya. Nah, misalnya kita buat seperti inilah ya Bapak Ibu, nanti tinggal deskripsikan saja kira-kira websitenya mau dibuat apa. Kemudian juga kita bisa improve description-nya Bapak Ibu. Nanti AI akan membantu membuat. Nah, kita baca lagi gitu ya. Nah, ini sudah ditambahkan. Kemudian klik create. Hari ini kita sangat terbantu sekali Bapak Ibu semua dengan AI. Jadi kita tinggal klik tanpa harus memiliki kemampuan untuk coding. Kita bisa membuat website utama jurnal. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, kalau sudah selesai, akan tampil dari AI-nya seperti ini, Bapak Ibu semua ya. Jadi akan tampil AI-nya seperti ini. Kita lihat dulu hasil AI. Dan ya, menurut saya cukup bagus lah ya. Kalau kita misalnya tidak bisa membuat website utama, cukup bagus. Nah, di sini ada pilihan menu. Kalau kita nggak mau kira-kira contohnya seperti ini, kita create again. Atau kita mau atur setup-nya, atau kita edit set atau websitenya. Nah, saya coba mau ngedit setnya. Nah, kemudian kita pilih get started. Kemudian editing page, kita continue. Nah, ini Bapak Ibu kalau yang misalnya sering menggunakan WordPress gitu ya, tampilannya seperti ini. Nah, ini karena kita buat landing page. Di sini ada beberapa blok pilihan Bapak Ibu semua. Dari bagaimana kita mengatur teks, nanti kita bisa masukkan satu-satu, kemudian media, kemudian kita masukkan desain dan seterusnya. Kemudian juga di sini ada pattern dan media. Media ini biasanya digunakan untuk memasukkan foto dan seterusnya. Nah, kita coba edit terlebih dahulu Bapak Ibu terkait dengan misalnya dari background ya. Misalnya dari background ini Bapak Ibu kira-kira kayaknya nggak menarik nih backgroundnya atau gambarnya. Kita tinggal atur Bapak Ibu dengan cara klik gambarnya. Jadi nanti kita klik gambarnya, kita bisa replace gambar tersebut dan kita upload gambar yang sesuai dengan karakter kita. Misalnya contoh, saya punya logo misalnya, saya punya logo gitu ya. Nah, ini saya punya logo di sini. Nah, saya pilih yang warna ini, kemudian saya open. Nah, nanti logonya akan masuk ke dalam sini. Jadi kita tinggal replace saja. Kemudian apalagi, misalnya namanya nih. Namanya kita mau ganti, oh kurang misalnya. Kita bisa ganti, misalnya kita ganti teksnya. Kemudian juga kalau warna teksnya itu tidak terlalu kelihatan, nah nanti kita bisa ganti warnanya. Di sini ada color teksnya. Nah, kita ganti misalnya warna hitam gitu ya Bapak Ibu ya.
Nah, seperti ini. Nah, ini juga sama, kita tinggal blok saja, ganti kita warna teksnya warna hitam. Nah, kalau misalnya background ini warnanya misalnya nggak bagus gitu ya Bapak Ibu ya, kita bisa pilih beberapa pilihan yang ada di sini. Di menu setting kita bisa atur kolomnya berapa, kemudian juga kita bisa atur page-nya. Nah, ini nanti kita atur coba background colors-nya, kita coba blok. Nah, kita coba kita coba scroll ke bawah dulu deh, karena ini themes-nya. Nah, ini Bapak Ibu semua bisa ganti semua gambarnya. Ini kan gambar yang dibuatkan oleh AI ya. Bapak Ibu bisa ganti, dan kemudian Bapak Ibu bisa scroll ke bawah lagi. Yang dimunculkan adalah teks dan gambar dari AI-nya Bapak Ibu semua. Jadi di WordPress-nya Bapak Ibu bisa munculin semua, dan ini sama seperti tadi. Kita bisa klik teksnya, nanti kita ganti judulnya dan seterusnya. Sampai di bagian yang paling bawah ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke situ. Nah, kemudian juga Bapak Ibu bisa balik ke dashboardnya WordPress. Nah, di sini ada menu design, ada navigation-nya. Nah, navigation-nya Bapak Ibu mau atur nanti home dan seterusnya. Kalau mau diklik gitu ya, misalnya nanti kita mau edit page. Oke, kita klik navigation-nya, kita duplicate. Kita balik lagi pada navigation dan seterusnya. Kemudian ada style page dan template. Nanti kita bisa juga buat dengan template. Kemudian kita balik ke dashboardnya WordPress Bapak Ibu. Nah, ini dia tampilan dashboard WordPress-nya. Jadi kalau ini tampilannya front end-nya, tampilan depannya Bapak Ibu semua ya. Kemudian di sini adalah tampilan dashboard-nya. Apa saja yang bisa kita lihat? Di sini ada menu home, kemudian ada menu post. Kita mau memposting data-data postingan kita tambahin add post gitu misalnya. Kita next gitu ya. Kita ingin memposting berita gitu ya. Jurnal publikasi. Misalnya kita buat contoh seperti itu, nanti jurnal publikasi eduk. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau ngepost berita-berita itu bisa menggunakan WordPress ini. Jadi kalau pakai landing page-nya itu akan menampilkan. Nah, kita coba lihat, kita refresh apakah posting kita sudah muncul. Nah, ini dia muncul nih. Jurnal publikasi diterbitkan sama RYE Education Hub. Nah, itu posting Bapak Ibu semua. Nah, kita kembali lagi ke dashboard. Kemudian di sini ada kategori, kita bisa mengkategorikan postingan-postingan kita. Jadi kalau menunya nanti berhubungan sama publikasi, kita buat aja kategorinya publikasi. Semua postingan ataupun artikel yang isinya publikasi itu akan masuk di kategori yang kita buat. Kemudian ada media. Media ini gambar-gambar yang terkait dengan website kita. Kemudian juga page, Bapak Ibu kalau mau membuat single page seperti ini kan landing page ya. Jadi ini hanya jalan satu page saja, nanti sisanya itu bisa jadi blog. Kemudian ada time setting. Nah, kalau Bapak Ibu nanti mau nyeting times-nya itu bisa. Atau Bapak Ibu bisa download times-nya. Misalnya contoh seperti ini ya. Nah, kalau misalnya tadi kita buatnya dari AI, nah kita coba cari, kita add times gitu ya, cara menambahkan times. Kita cari misalnya company profile. Nah, ini kata saya tadi kalau pakai AI seperti ini. Nah, kalau company profile menggunakan times yang sudah ada, itu kita bisa cari di menu appearance dan juga klik menu times-nya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja dengan times yang mau dipilih. Misalnya ini nih, kayaknya lebih bagus pakai times deh misalnya. Bapak Ibu tinggal klik menu install.
Tapi sekali lagi di WordPress ini ada themes yang berbayar, ada juga themes yang gratis ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu belum punya budget untuk membeli yang berbayar, Bapak Ibu bisa gunakan yang gratis dulu. Nah, ini sudah diinstal, kemudian klik aktif. Nah, themes yang tadi itu harusnya sudah terganti ya Bapak Ibu. Nah, ini harusnya sudah terganti dengan themes yang baru. Nah, ini dia Bapak Ibu semua. Themesnya seperti ini. Sekali lagi Bapak Ibu, walaupun themesnya di sini menampilkan bentuk yang seperti ini, tetapi kita harus mengedit-edit kembali Bapak Ibu. Jadi nggak bisa langsung jadinya sama persis seperti yang ada di themes. Karena themes ini nampilin yang sudah jadi. Jadi kita harus edit dulu. Nah nanti di menu themes itu muncul ada yang namanya menu pattern, customize, widget, menu header, dan segala macamnya. Nah ini yang Bapak Ibu bisa edit-edit. Kemudian ada plugin. Plugin ini adalah pihak atau aplikasi ketiga yang bisa kita gunakan untuk menambah atau memperbaiki dari tampilan hosting kita, domain WordPress kita. Kemudian juga di sini ada user. User ini Bapak Ibu tidak hanya satu orang saja yang bisa mengolah, tapi Bapak Ibu bisa menambahkan banyak user. Kemudian juga tools ini adalah menu ataupun alat-alat yang bisa membantu kita. Kemudian ada beberapa settingan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu kalau menonton video saya sebelumnya membuat website company profile landing page dengan AI-nya Hostinger, kalau ini menggunakan WordPress aturannya lebih detail lagi dan menu-menunya lebih banyak. Tapi PR-nya kalau Bapak Ibu nggak ngerti gitu, itu bingung bakal mendesainnya gitu ya. Nah kalau kita refresh, nanti tampilannya seperti ini. Nah, kebutuhan website utamanya nanti Bapak Ibu untuk mengisi berita ya Bapak Ibu ya, mengisi berita yang ada di website utamanya, kira-kira sudah lengkap gitu, Bapak Ibu baru bisa daftarkan DOI-nya. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu, tutorial bagaimana membuat website utama dengan WordPress-nya di Hostinger dan menggunakan AI ataupun themes. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan terkait dengan OJS atau Bapak Ibu mau mendesain atau membuat jurnal berbasis OJS, Bapak Ibu bisa hubungi saya di deskripsi video, dan Bapak Ibu juga bisa kunjungi link desain saya myproject.jejakdosen.com yang merupakan hasil dari desain saya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat nih, misalnya di view jurnal, Bapak Ibu akan disajikan contoh-contoh desain jurnal. Misalnya di sini, oh ini udah jalan ya. Nah, ini beberapa contoh desain-desain jurnal yang saya buat. Dan tentunya kalau Bapak Ibu belum punya sama sekali hosting dan domain, Bapak Ibu bisa gunakan Hostinger. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sering menonton YouTube channel saya. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.